Mikroskop adalah salah satu aplikasi lensa dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak nih jenis mikroskop. Biasanya kita akan berbicara mengenai mikroskop optis yang menggunakan lensa. Ya, di sini ada contohnya mikroskop yang menggunakan lensa nih. Di sini seperti ini, mikroskopnya lebih canggih ya, ada listriknya. Buat apa? Biasanya untuk membantu pencahayaan atau merekam dalam komputer dan sebagainya. Tapi juga ada mikroskop elektron yang ini jauh lebih canggih dan bisa melihat benda-benda yang sangat kecil sekali seperti virus ataupun bagian-bagian dalam dari si bakteri. Dan apa sih manfaat mikroskop elektron? Nah, mari kita terangkan. Mikroskop elektron merupakan alat yang menggunakan elektron beam yang dapat mengamati struktur permukaan suatu padatan. Selain itu juga dapat mengamati material bulk, powder, film, dan mikro atau nano struktur. Contoh mikroskop elektron ya, seperti digambar di samping ini ya. Dan bagaimana cara kerja mikroskop? Ternyata mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Keduanya adalah lensa cembung atau positif. Lensa objektif memiliki fokus yang lebih kecil daripada lensa okuler karena sesuai namanya harus diletakkan di depan atau di dekat objek yang mau diamati. Jadi seperti ini. Di sini lensa objektif yang biasanya punya fokus yang lebih kecil dibandingkan dari lensa okulernya. Benda itu akan diletakkan di ruang 2 dari lensa objektifnya. Jadi dari ruang 2 ke ruang 3. Maka si benda ini akan diperbesar oleh si lensa objektifnya. Kemudian bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu adalah nyata terbalik dan diperbesar. Tetapi kita nggak mau lihat bayangan yang ini, kita mau melihat bayangan yang lain. Kemudian lensa okuler adalah lensa yang dekat mata. Bayangan ini yang dihasilkan oleh lensa objektif akan tetapi didesain supaya jatuh pada ruang 1. Lensa okuler ini pada di ruang 1. Sejauh-jauhnya itu terdapat pada fokus lensa okuler. Lalu kemudian lensa okuler ini akan berfungsi seperti loop dan membuat bayangan. Bayangan yang dihasilkan lensa okuler itu adalah ya maya, tegak diperbesar. Sehingga bayangan akhir yang dihasilkan oleh mikroskop itu adalah bayangan maya. Kenapa maya? Karena kita mau melihat langsung dengan mata, bukan lihat dengan layar. Kemudian diperbesar sudah pasti karena sebagai fungsinya untuk memperbesar benda-benda yang mau kita amati, dan dia adalah terbalik. Jadi yang pertama dari ruang benda 2 ke ruang bayangan 3 ya. Tetapi kemudian sekarang ya dari 2 ke 3 dia terbalik. Kemudian sekarang oleh lensa okuler maka dia berada di ruang 1, yang kemudian itu akan dibiaskan bayangan dihasilkan di ruang 4. 1 ke 4 ini tegak, tetapi tegaknya itu terhadap bayangan yang sudah dihasilkan oleh lensa objektif, berarti sudah terbalik dari bendanya, sehingga bayangan akhir dari mikroskop itu adalah terbalik.